Halo guys, balik lagi sama gue Desi. Jadi hari ini gue bakalan review kacamata yang gue beli dari internet nih. Nice. Gue beli 3 paket. Jadi ada satu paket gue beli dari toko yang beda dan 2 kacamata lagi itu dari toko yang sama, yaitu kacamata blushing. Itu kemarin gue tahu brandnya itu dari Instagram dan sekarang gue check outnya dari Shopee. Kalau gue lihat reviewnya sih katanya kacamata blushing tuh bagus ya so far. Tapi beneran bagus nggak sih? Coba kita review hari ini ya. Stay tune. Ya sih paketnya datang hari ini. Coba ya. Kita tunggu nih. 1, 2, 3. Nah, kayaknya ada lagi sih harusnya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Wah. Oh, ada lagi. 1 lagi. 1, 2, 3. Guys, jadi ketiga paket ini udah sampai di rumah gue dan sekarang gue mau review nih. Sebelumnya gue bakal kenalin dulu. Jadi 2 paket ini tuh gue beli dari kacamata blushing. Kalian bisa lihat sendiri packagingnya tuh kayak gini. Ya super simple sih, kayak cuma dibungkus kayak gini doang, kertas kayak gini. Tapi so far gue lihat rapi-rapi sih tuh dari dua-duanya. Dan karena ini isinya kacamata, apakah dalamnya aman nih? Karena gue lihat kan super kecil ya, kayak takut ketindihan gak sih? Oke, skip. Selanjutnya gue review dari toko sebelah nih. Ini gue beli dari internet dan gue lihat reviewnya itu dari Google. Jadi waktu itu gue penasaran karena harganya jauh lebih murah dari kacamata blushing ini. Cuma ya karena gue penasaran, gue check out aja. Dan kalau gue mau review si packagingnya ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kelihatannya kayak ngasal gitu. Udah gitu juga, itu kardus gitu packagingnya dan cuma disolatip doang. Dan ini kan isinya kacamata. Gue pesennya yang normal sih, tapi lumayan juga ya kalau beli yang minus jadi kayak agak rawan gitu kalau packagingnya kayak gini. Ya udahlah ya, skip dulu. Kita nggak tahu kan dalamnya kayak gimana, apakah masih oke, masih aman. Stay tune. Oke, di season ini gue bakalan unboxing capcip kali ya. Tapi nggak jadi deh. Kayaknya gue mau unboxing yang kacamata blushing dulu. Karena harganya sih lebih tinggi dari yang ini. Kita sebut aja brand ini brand X ya, biar nggak ribet. Oke, jadi karena gue punya 2 pesanan gue nih. Gue punya 2 paket dari kacamata blushing. Gue bakalan unboxing yang ini dulu. Oke, kalau dilihat dari bentukannya nih, dari gambarnya, kayaknya sebelah sini yang atas deh. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, tuh. Ini di sini udah ada nama gue ya, seperti paket-paket pada umumnya lah. Oke, kita buka dari sini dulu. Dan di sini sebenarnya udah ada tulisannya sih, jangan dibanting, fragile. Kalau yang paket yang ini sih nggak ada ya, tapi gue nggak tahu deh dalamnya aman atau nggak. Oke, selanjutnya gue buka dulu. Oke guys, tuh jadi dalamnya dia di bubble wrap ya. Bubble wrapnya sih dia nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga. Dan menurut gue ini udah lumayan melindungi ya. Karena di dalam itu dia ada case gitu. Nih kalau kalian bisa lihat. Dan untuk packaging sih so far menurut gue rapih ya. Dan gue mau buka dulu bubble wrapnya. Oke guys, jadi kayak gini bentukannya kalau udah gue buka. Ya, dan ini adalah moment of truth nih. Karena tadi kita lihat packagingnya itu nggak terlalu tebal. Apakah kaca di dalamnya aman? Coba kita lihat bareng-bareng ya guys. Aduh gue deg-degan banget nih. Oke, jadi di kacamata blushing itu selain dapat case-nya, ternyata ada lapnya juga guys. Dan lapnya itu fiber gitu, jadi emang khusus kacamata. Menarik sih. Udah gitu ini frame gue beli tuh yang namanya kalau nggak salah tuh Nara. Warnanya karamel gitu. Kalau gue lihat ya, dia tuh gagangnya dari besi titanium. Dan di ujungnya itu plastik. Dan ini tuh enak banget guys. Kayaknya ini bakal nyaman dia dipakai. Udah gitu di gagangnya juga karena dia besi. Gue yakin sih ini kokoh ya. Seharusnya sih gitu. Dan kalau untuk dari bentuknya, kalau dari bentuknya sendiri,
Kalau dari bentuknya sendiri, dia tuh diameternya lumayan lebar dan kayaknya ini cocok sih buat muka gue yang tembem gitu pipinya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian engselnya. Di bagian engselnya, oh dia bisa elastis gitu guys. Jadi kalau misalkan muka kalian lebar, ini bakal bisa menyesuaikan deh menurut gue. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Ya menurut gue sih ini worth it lah ya dengan harga segitu. Udah gitu ini gue pesennya lensanya tuh normal. Dan seperti yang kalian lihat tuh. Lensanya aman dan frame-nya juga aman banget. Nggak ada baret-baret, nggak ada minus sedikit pun. Gue sih kasih bintang berapa ya? Kalau dari bintang 5 gue kasih 7 deh. Cakep banget guys. Oke selanjutnya gue bakalan singkirin dulu ini Nara. Terus selanjutnya gue bakalan unboxing yang dari toko X. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada nama dan alamat gue, nomor telepon segala macem, ya seperti paket pada umumnya. Cuma yang gue sayangkan adalah walaupun harganya nggak semahal kacamata blushing, tapi tetap aja ini adalah kacamata dan gue belinya untuk kegiatan sehari-hari gue. Kalau misalkan ada minus ataupun kekurangan gitu kayak gores ataupun gimana-gimana kacanya, lensanya itu bakal ngaruh banget sih. Menurut gue nggak bakalan beli lagi kalau misalkan dia ternyata nggak sebagus itu. Oke, ini sebenarnya gue juga bingung sih bukanya kayak gimana. Oh tapi kayaknya dari pinggir dulu deh. Oke, dan ini agak susah ya guys ya bukanya, kayak gimana nih? Agak makan waktu juga ya kalau packagingnya kayak gini. Ya kalian bisa lihat sendiri kalau di kacamata blushing itu tadi gue super simple dan cepet banget. Kalian bisa lihat cuma berapa detik doang. Oke. Dan sekarang udah kelihatan tuh dalamnya sama-sama di bubble wrap sih. Dan oh my god guys. Dia nggak dapet casing. Aduh gimana dong. Aduh ini sebenarnya gue nggak tahu sih gue yang salah atau dari merekanya yang salah tuh gimana ya, karena kok nggak dapet case gitu, sedangkan kacamata blushing gue dapet case dan juga dapet lap fibernya. Tapi nggak apa-apa lah ya, gue coba unboxing dari ini dulu, bubble wrapnya dulu. Untuk bubble wrap ya masih lumayan sih, walaupun dalam 3 kacamata gue ini 3 kacamata dibungkus dalam 1 bubble wrap gitu. Oke, kayak gini doang guys. Kalian bisa lihat, ini bagian lensanya itu saling bertabrakan. Kayak kalian bayangin aja nih, lu beli kacamata, tapi gores bertabrakan kayak gini. Oh my god guys, dia ternyata cuma pelindungnya cuma plastik ini guys tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini di sini gue beli 3 karena gak tau sih, gue juga bingung deh. Karena di kacamata blushing gue beli 2, tapi packagingnya tuh beda-beda guys, nggak dijadiin 1. Tapi ini dijadiin 2, jadiin 1 malah kayak. Well, oke, sejauh ini sih lensanya masih aman-aman aja ya guys. Oke, kita buka satu-satu deh. Kita lihat satu-satu. Oke, jadi di sini gue pesen yang motif leopard dan juga ada yang transparan dan yang ini warnanya karamel sih, tulisan di tokonya sih karamel, cuma gue juga pesen Nara yang karamel. Kalian bisa bandingin sendiri warnanya aja udah beda, tapi nggak apa-apa, menurut gue warna masih nggak terlalu berpengaruh ya, walaupun jadinya ekspektasi gue agak turun nih. Oke, selanjutnya kita review dari si frame-nya dulu deh. Karena tadi gue udah review yang kacamata blushing itu baru 1. Yang di toko X ini gue juga bakalan reviewnya 1 dulu aja. Oke, dengan warna yang sama, gue pesen yang warna karamel. Warnanya agak pias atau gimana ya, kayak pucet gitu gak sih guys? Kalau yang si Nara itu tadi, yang dari kacamata blushing itu warnanya lebih pekat. Dan ini kelihatannya malah jadi kayak usang gitu. Padahal gue udah berekspektasi sih, tapi ya udahlah ya.
Datangnya begini. Terus oke, dari bentuk sih menurut gue lumayan unik ya. Bisa dipakai sama yang pipinya tembem kayak gue ini. Dan untuk bagian gagangnya nih. Gagangnya dia juga dari plastik. Dan di dalamnya itu nggak ada besinya. Jadi benar-benar full plastik. Dan juga untuk engsel sendiri dia mentok. Jadi dia nggak bisa lebar. Jadi kalau kalian mukanya lebar, gue saranin nggak pakai ini sih. Karena dia nggak bisa. Tuh dia mentok. Nggak kayak Nara yang dia bisa ngelebar gitu. Gue bandingin deh ya. Kalau Nara itu dia bisa ngelebar gitu. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau ini dia nggak ngelebar. Ya, yaudah lah ya. Terus untuk kekokohan gagangnya nih. Kalau tadi Nara itu gagangnya dari besi titanium, jadi dia nggak bakal patah. Kalau plastik ini sebenarnya rawan patah sih. Cuma kalau biasanya dia jelly, bahannya jelly atau yang lentur gitu, dia nggak mungkin patah. Sekarang gue mau coba tekuk-tekuk apakah dia bisa lentur, elastis atau enggak. Dan ternyata enggak sih. Menurut gue ini masih keras dan ini beresiko patah kalau kedudukan atau ketiduran. Tuh. Jadi kalau misalkan frame lentur dia pasti bisa bengkokin sampai ujung dan ini nggak bisa, guys. Ya, untuk frame kacamata ini nggak sebagus ekspektasi gue, tapi ya udahlah ya, gue kasih dari bintang 5 gue kasih bintang 3 lah ya. Guys, kalau tadi gue udah review satu-satu, sekarang gue bandingin nih ya dua-duanya. Dan kalau menurut gue, dari yang si toko X ini, menurut gue dengan harga segitu, gue kasih bintang 3 karena ya masih lumayan bisa dibeli untuk melindungi mata kalian dari debu di jalanan. Tapi buat kalian yang matanya minus, menurut gue better mendingan beli yang pakai. Kalau misalkan mata kalian minus, gue lebih saranin kalian beli kacamata yang udah jelas aja deh kualitasnya. Gitu. Apalagi untuk penggunaan sehari-hari, menurut gue untuk frame yang dari X ini kurang oke ya, kurang gue rekomendasiin karena selain dia beresiko gampang patah, dia juga bakalan bikin kalian was-was gitu loh. Ngerti gak sih? Karena seringkih itu ya. Jadi apalagi buat kalian yang suka ceroboh sih, naruh kacamata suka lupa di mana, tiba-tiba kedudukan, ketiduran. Menurut gue ini gak recommended. Tapi kalau buat penggunaan sekali-kali kayak buat gaya-gayaan atau sekedar melindungi mata kalian dari debu di jalanan, menurut gue ini worth it untuk dibeli. Walaupun dia kayaknya sayang juga ya kalau dipasangin lensa fotokromik atau blue chromik karena ya gagangnya ringkih gitu, frame-nya ringkih. Jadi menurut gue kurang oke. Masih tetap di bintang 3. Dan kalau misalkan gue bandingin sama si Nara ini, yang dari kacamata blushing, menurut gue sih kacamata blushing udah oke untuk dipakai ke kegiatan sehari-hari. Karena dengan frame yang kuat ya, dan juga gagangnya tuh nggak patah, karena dia dari besi, jadi nggak mungkin patah guys, gitu. Karena dari besi nggak mungkin patah, ini cocok banget buat penggunaan sehari-hari. Apalagi buat kalian yang ada mata minus ataupun silinder. Karena ya frame-nya juga tebal. Gitu. Sebenarnya kacamata dari X juga frame-nya tebal. Dia pastinya cocok dipakai buat yang minus juga. Bisa dipasang lensa minus. Tapi kalau dengan frame yang kualitasnya nggak terlalu oke atau B aja, kalian malah jadi buang-buang uang kalian guys. Karena dalam beberapa waktu aja ini bisa patah atau bisa kedudukan atau gimana dengan resiko yang kayak gitu. Dan kalian malah jadi beli lagi gitu loh. Menurut gue sih kalian better pilih yang udah jelas aja. Yang kebetulan hari ini gue lagi reviewnya kacamata blushing. Jadi menurut gue kalian better beli kacamata blushing gak sih? Gitu guys. Dan kalau misalkan kalian ngerasa review ini ngada-ngada, ya just up to you. Kalian bisa scroll aja review-review di kacamata blushing dan juga di toko X. Nanti toko X-nya kayaknya nggak bakal gue spill ya, karena agak riskan juga nih. Tapi untuk kacamata blushing, kalian bisa lihat sendiri komen-komennya ataupun review-reviewnya di Shopee.
Oke guys, jadi di toko X itu tadi gue udah beli 3 dan kacamata blushing gue beli 2. Seperti yang udah gue bahas tadi, gue beli 2 tapi packagingnya itu beda-beda, misah ya. Jadi menurut gue lebih aman sih karena udah kacamatanya di dalam case dan juga dipisah kayak gini. Jadi menurut gue frame dan lensa gue tuh bakal lebih aman. Oke guys, kebetulan gue juga sekarang tuh belinya kacamata yang normal ya, jadi bukan minus gitu, tapi tetap aja menurut gue untuk harga segitu gue invest ke kacamata itu gue pastinya berharap besar. Oke, seperti biasa. Untuk packagingnya juga rapi, kalian bisa lihat sendiri dari awal, dan ini yang kedua juga masih sama. Jadi menurut gue kerapihannya konsisten lah ya. Nggak yang moody. Nah, ini gue lagi coba buka yang paket gue yang kedua ini. Dan gue tuh sengaja belinya yang agak mirip-mirip gitu supaya bisa di-compare. Bisa kalian susah bro. Supaya kalian bisa lihat kalian better beli yang mana. Kalau misalkan ternyata bagusan dari X, tentunya gue bakalan spill nama toko yang X doang. Gitu. Nah, dan ternyata kacamata blushing sama kayak yang tadi gue unboxing paket pertama, paket kedua juga tampilannya ya sama aja. Dan yang kedua kayak gini. Oke. Dia bentuknya, oh guys, dia tuh kayak plastik gitu. Oke. Ini kurang lebih ya sama sih. Cuma gue nggak tahu nih ya, apakah dia mudah patah atau enggak. Kita bahas kali ya. Seperti biasa, didapat lap microfibernya dan juga case-nya. Oke, kita pinggirin dulu. Dan sekarang gue mau review frame plastik yang full plastik nih. Ya 99% lah, karena 1%-nya di sini doang. Nah, di sini dia bridge-nya itu kayak besi titanium, tapi bener-bener secuil banget, kayak cuma bagian bridge-nya doang. Dan udah gitu di bagian sininya, gagangnya, dia tuh full plastik dan di dalamnya nggak ada besi, jadi bener-bener full plastik gitu. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang ya, frame plastik itu biasanya rawan patah. Cuma kalau misalkan dia lentur, harusnya sih enggak. Aduh, ini moment of truth nih, gue jadi deg-degan. Oke, kita coba ya. Oh guys, ternyata dia bisa ditekuk sampai bawah. Sampai bawah nih, bahkan dia bisa gue tekuk sampai begini tuh. Sampai melingkar guys. Dan dia tetap nggak patah. Wah, ajaib sih ini kacamata. Tuh, bahkan gue tekan sampai melingkar ya, kalian bisa lihat sendiri. Nggak patah guys, masih aman. Oh my god, ini bagus banget sih. Udah gitu untuk warnanya juga dia mengkilap gitu ya. Nih di warna gagangnya, di warna frame ininya nih. Mengkilap jadi kelihatan bagus banget. Udah gitu menurut gue ini pastinya cocok banget nih dipakai buat anak sekolah ya. Karena warnanya juga bagus gitu, transparan. Diameternya juga medium. Ini tuh enggak yang gede banget atau kecil banget. Tapi ini soal selera sih sebenarnya. Cuma hari ini gue lagi pilih yang medium. Kalau Nara tadi emang lebih lebar karena gue lagi suka yang frame lebar juga. Gitu guys. Dan untuk nosepadnya itu dia lumayan tinggi ya tuh di bagian sininya. Jadi menurut gue cocok juga buat yang hidungnya pesek. Dan pokoknya so far dari kacamata ini gue suka banget sama gagangnya yang lentur. Sumpah bagus banget. Jadi pastinya ini nggak bakal patah nih walaupun kedudukan atau ketiduran. Oh my god. Oke. Selanjutnya gue bakalan compare lagi sama kacamata yang gue beli dari toko X. Ini sama-sama warnanya transparan, walaupun kalau yang dari kacamata blushing ini dia lebih ke grey. Kalau ini benar-benar transparan, putih. Tapi nggak apa-apa karena dua-duanya sama-sama dari plastik. Gue mau ngebandingin bagian frame-nya. Mau ngebandingin bagian frame-nya apakah dia juga lentur. Kalau misalkan nggak lentur tentunya ini bakalan rawan patah. Oke, kita lihat dulu deh. Jadi gue tuh selalu deg-degan deh kalau ngebuktiin ini. Tapi, oke, jadi ini gue udah sekuat mungkin dengan tenaga yang sama. Dengan
yang tadi kacamata blushing, tapi dia nggak bisa sampai ngebulat gitu guys, tuh nggak bisa, bahkan mentoknya aja segini, tuh dia nggak bisa sampai ngebulat kayak bawah gitu tadi. Dan menurut gue pastinya nih kalau dipaksain bakal patah, ya kan? Udah gitu kalau dilihat dari bentukan frame-nya, dia juga punya diameter yang medium dan nosepadnya juga ya masih membantu lah ya buat yang hidungnya pesek. Cuma ya so far kalau menurut gue kacamata itu dilihat dari kekuatannya. Kalau misalkan dia rawan patah ya gimana dong? Harus beli lagi. Jadi ini adalah kacamata terakhir yang gue beli dari toko X. Ya kalian bisa lihat sendiri, dia juga bentuknya hampir sama kayak yang kedua tadi, cuma bedanya kalau ini leopard. Ya udahlah ya, tadi udah gue review juga, ya sama aja lah guys, kurang lebih kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kalau dari gue bintang 3. Oke guys, jadi itu dulu review gue hari ini. Semoga membantu buat kalian yang lagi pusing, bingung banget beli kacamata yang harganya masih terjangkau tapi kualitasnya oke. Ya, kalau dari video ini gue menyimpulkan bahwa kacamata blushing dari packaging sampai kualitas si kacamatanya menurut gue unggul daripada si X, dan juga dari penilaian gue kacamata blushing dapat 7 dari 5 bintang, sedangkan yang dari toko X gue kasih 3 lah ya dari 5 bintang. Karena ya so far cakep-cakep aja sih, walaupun agak sedikit beda dari foto katalognya ya, tapi ya udahlah ya. Apa yang kalian harapkan dari harga segitu gitu loh. Oke guys, jadi segitu dulu review dari gue. Semoga membantu buat kalian yang masih bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.